Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pituah Guru, kembali saya menyajikan kepada sobat semua sebuah kisah Islami yang sangat inspiratif dan dapat menguatkan iman kita. Ini adalah kisah kebiasaan Rasul yang sering menanyakan mimpi yang pernah terjadi kepada sahabat-sahabatnya. Pada saat itulah Rasulullah menceritakan sebuah mimpi yang membuat kita takut karena azab atas perbuatan yang pernah dilakukan sewaktu hidup. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita tonton dan dengarkan kisah ini dengan seksama. Sebelumnya, agar channel ini terus berkembang, maka silahkan like, share, subscribe, dan komennya. Bila ada dalam cerita hal ini yang perlu diperbaiki. Tonton juga video ini sampai selesai, agar Sobat Pituah Guru tidak salah paham. Sobat Pituah Guru, mimpi baik seorang mukmin merupakan kabar gembira bagi amal-amal baiknya dan merupakan sebagian tanda dekatnya kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa mimpi seorang mukmin di akhir zaman sedikit sekali yang bohong atau terjadi dari setan. Rasulullah SAW bersabda, jika zaman itu telah dekat, yaitu kiamat, banyak mimpi orang beriman, tidak bohong, dan sebenar-benar mimpi di antara kalian adalah mimpi orang yang paling jujur dalam perkataan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menanyakan tentang mimpi para sahabatnya. Beliau selalu memberi kesempatan kepada sahabat yang semalam bermimpi untuk mengungkapkannya kembali. Pada suatu hari, beliau bersabda bahwa semalam dua orang mengajakku pergi di dalam mimpi. Di tengah-tengah perjalanan, kulihat orang tengah berbaring, dan dua orang tegak di hadapannya sambil memegang batu besar. Lalu orang yang tengah berbaring itu dipukul dengan batu kepalanya sampai hancur, dan batunya menggelincir. Dua orang itu pun mengambil kembali batunya dan dihantamkan lagi pada kepala orang yang berbaring itu. Setelah kepalanya hancur dan pulih kembali seperti asalnya, saya pun heran, subhanallah, apa-apaan ini? Namun kedua orang yang mengajakku pergi itu berkata, mari teruskan perjalanan kita ini. Maka kami berjalan sampai bertemu dengan dua orang, yang satu berbaring terlentang dan yang kedua tegak memegang cantolan dari besi. Lalu dicantolkan pada pipi, lubang hidung, dan mata kepada orang yang sedang berbaring terlentang. Setelah itu ditarik, diseret keras ke belakang, lalu beralih kepada sisi kiri, dan dicantolkan pula. Sudah itu diulangi lagi terus-menerus, dan aku berkata, subhanallah, apa-apaan ini? Namun kedua orang itu mengajakku terus berlalu hingga ke tempat yang berbentuk seperti dapur api dan di dalamnya hanya kedengaran hiruk-pikuk. Setelah dilihat, ternyata di dalamnya banyak pria dan wanita telanjang bulat. Ketika api menyala, dari bawahnya mereka menjerit dan aku pun bertanya, kenapa mereka itu? Namun kedua orang itu mengajakku terus berlalu hingga datang ke sungai yang merah seperti darah. Anehnya, ada yang berenang di dalamnya, dan di pinggir ada orang yang menghimpun batu. Jika yang berenang itu menuju ke pinggir, maka dimasukkan batu ke dalam mulutnya. Kemudian ia kembali ke tengah berenang lagi. Jika lelah ke pinggir, lalu disumpal lagi mulutnya dengan batu. Terus menerus hingga aku bertanya, kenapa mereka itu? Namun kedua orang itu mengajakku terus berlalu sampai ke tempat orang yang buruk rupanya. Ia telah menyalakan api, lalu mengitarinya. Aku bertanya, apa-apaan ini? Namun kedua orang itu mengajakku terus berlalu sampai ke sebuah taman luas penuh bunga. Di dalamnya ada orang yang sangat tinggi tubuhnya, hingga tidak terlihat keseluruhannya. Hampir tiada kulihat kepalanya. Ia dikelilingi anak-anak kecil. Aku bertanya, siapa orang itu? Namun kedua orang itu mengajakku terus berlalu hingga aku sampai ke sebuah pohon besar lagi indah. Aku disuruh mendaki dan naiklah aku sampai ke sebuah kota yang dibangun dari emas dan perak.
Dan sewaktu aku tiba di pintu gerbangnya, ku ketuk pintunya dan dibukakannya, lalu kami masuk ke dalamnya, disambut baik oleh orang-orang yang sempurna tubuhnya. Namun di samping itu, ada juga orang yang berwajah buruk. Dan anehnya, setelah mandi di sungai yang sangat jernih airnya, maka berubahlah wajah mereka menjadi bagus-bagus. Akhirnya, kedua orang yang mengajakku itu berkata, inilah surga Aden. Dan tempat teratas itu adalah bagianmu. Lalu kulihat ke atas, dan terlihatlah sebuah gedung seperti awan putih di udara. Kataku, Barakallahu fikuma. Lepaskanlah, aku mau memasukinya. Jawab keduanya, sekarang belum saatnya. Namun kelak, pasti engkaulah yang memasukinya. Selanjutnya semua peristiwa itu kutanyakan kepada keduanya. Jawab mereka berdua, sekarang saatnya aku ceritakan semua kejadian itu kepadamu. Pertama, orang yang kepalanya dipukul dan dihantam dengan batu sampai remuk itu ialah orang-orang yang belajar Al-Quran namun perbuatannya menyalahinya. Sehingga tidak memperhatikan apa isi yang terkandung dalam Al-Quran. Dan orang yang selalu mengabaikan kewajiban sholat 5 waktu. Kedua, yang pipi, hidung, dan matanya dicantol besi, diseret ke belakang adalah mereka yang suka menyiarkan kabar bohong ke seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, himpunan manusia, pria, wanita yang telanjang bulat adalah para pelacur, laki-laki atau perempuan mereka yang suka berbuat zina. Keempat, manusia yang berenang di sungai darah merah itu ialah mereka yang suka memeras darah atau keringat manusia, yaitu maksudnya adalah orang yang suka berbuat riba. Kelima, wajah seorang yang menyalakan api dengan wajah yang seram adalah dia malaikat Malik. Keenam, orang yang berada di tengah taman ialah Nabi Ibrahim dikelilingi oleh anak-anak yang meninggal dalam usia kecil. Setengahnya ada yang bertanya, bagaimana anak orang yang musyrik ya Rasul? Jawabnya, dan anak-anak mereka. Ketujuh, orang-orang yang bagus rupanya dan yang buruk rupa adalah perwujudan amal baik dan buruk yang dicampur aduk dalam kehidupan seseorang. Namun akhirnya Allah memaafkannya. Sobat Pituah Guru, kisah mimpi Rasulullah SAW di atas mengandung sejumlah pelajaran penting yang dapat menjadi renungan bagi setiap muslim. Adapun kesimpulan pelajaran yang dapat kita petik. Pertama, keutamaan mengamalkan Al-Quran dan menjaga sholat. Belajar Al-Quran tidak cukup jika tidak diamalkan. Selain itu, meninggalkan sholat 5 waktu akan mendatangkan hukuman berat di akhirat. Maka seorang muslim harus menjaga hubungan dengan Allah melalui sholat dan mempraktikkan ajaran Al-Quran dalam kehidupannya. 2. Bahaya menyebarkan fitnah dan kebohongan. Penyebaran berita bohong atau fitnah memiliki dampak yang merusak hubungan sosial dan keharmonisan masyarakat. Islam mengajarkan untuk menjaga lisan dan hanya berbicara kebenaran. 3. Peringatan keras terhadap zina. Zina merupakan dosa besar yang menghancurkan moral individu dan masyarakat. Menjaga kehormatan diri dan menghindari hubungan terlarang adalah perintah Allah yang wajib ditaati. 4. Larangan riba dan ketidakadilan ekonomi. Praktik riba tidak hanya menzalimi individu, tetapi juga menghancurkan keadilan ekonomi. Islam sangat menekankan pentingnya menjalankan transaksi dengan adil dan bebas dari unsur penindasan. 5. Kesadaran akan siksa neraka. Malaikat Malik sebagai penjaga neraka mengingatkan umat manusia bahwa neraka adalah kenyataan yang harus dihindari dengan amal soleh dan ketaatan kepada Allah. 6. Rahmat Allah bagi anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang meninggal sebelum mencapai usia balik berada di bawah perlindungan dan rahmat Allah, termasuk anak-anak orang yang musyrik. Ini menunjukkan keluasan rahmat Allah terhadap makhluknya. 7. Harapan untuk tobat dan rahmat Allah.
Orang yang amalnya bercampur antara kebaikan dan keburukan masih berpeluang mendapat rahmat Allah melalui tobat dan kebaikan. Ini menunjukkan pentingnya terus berusaha, memperbaiki diri, dan tidak putus asa dari rahmat Allah. 8. Kesadaran akan kehidupan akhirat. Gambaran surga menunjukkan bahwa kehidupan akhirat adalah tujuan akhir bagi setiap muslim. Surga hanya dapat dicapai dengan iman dan amal soleh dan ketaatan kepada Allah. Sobat Pituha Guru, kisah ini adalah peringatan agar manusia memperbaiki amalnya, menjauhi dosa-dosa besar, dan menjaga hubungan dengan Allah serta sesama manusia. Selain itu, kisah ini juga menjadi pengingat tentang realitas kehidupan akhirat dan pentingnya mempersiapkan diri dengan tobat, iman, dan amal soleh. Semoga kita menjadi insan yang taat kepada Allah. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.